Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua LPPM Universitas Negeri Padang yang saya hormati, Ketua tim Monef penelitian yang saya hormati. Saya mewakili kelompok riset Filologi and Manuscript Research Group akan menyampaikan laporan kemajuan penelitian kami yang berjudul Laporan Kemajuan Penelitian Kritik dan Edisi Teks Manuskrip Salasilah Raja-Raja Minangkabau. Anggota Nur Izati, Hasanuddin W.S., Zulfadli, Novia Juwita, M. Ismail MST, dan Hanifah Yuliasari. Pendahuluan dari penelitian kami ini, yang pertama latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini bertolak dari manuskrip tentang kebudayaan rohaniah bangsa Indonesia ini tersebar di 25 negara di dunia, termasuk manuskrip Minangkabau. Salah satu manuskrip Minangkabau itu adalah Salasilah Raja-Raja Minangkabau. Manuskrip Salasilah Raja-Raja Minangkabau dikaji, diteliti dengan teori kodekologi dan tekstologi yang merupakan dua bidang ilmu yang ada dalam filologi. Kodekologi adalah aktivitas menelusuri dan menelaah manuskrip atau bahan tulisan tangan yang berisi teks beraksara non-Latin. Sementara tekstologi adalah membicarakan atau melakukan kritik teks, termasuk diantaranya telaah penyimpangan dan kesalahan penulisan teks. Kemudian dilanjutkan dengan penyajian teks. Tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk atau gambaran manuskrip Salasilah Raja-Raja Minangkabau berdasarkan telaah kodekologis. Yang kedua, menyajikan edisi teks manuskrip Salasilah Raja-Raja Minangkabau berdasarkan telaah tekstologis. Dan yang ketiga, menyajikan teks manuskrip Salasilah Raja-Raja Minangkabau dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar secara filologis. Metode penelitian sesuai dengan 2 bidang kajian pokok di dalam filologi. Metode penelitian itu dibagi 2, yaitu metode kodekologi. Dari sudut kodekologi, yang pertama sesuai dengan tahap yang pertama dengan metode observasi. Nah, metode observasi dipergunakan untuk menginventarisasi naskah, menelusuri naskah yang ada di berbagai perpustakaan di dunia, kemudian mencatatnya melalui studi katalog yang ada di museum-museum, kemudian juga katalog yang ada di perpustakaan nasional, katalog yang ada di daerah provinsi atau perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. Di samping itu, penelusuran naskah juga dilakukan ke masyarakat dengan melakukan kunjungan ke masyarakat. Di antaranya yang diperkirakan menyimpan naskah-naskah lama itu adalah bangsawan tradisional, keturunan bangsawan tradisional, pemuka masyarakat adat, agama dan pendidikan, kemudian seniman tradisional, serta pegawai di Dinas Bakas Mitra. Manuskrip Salasilah Raja-Raja Minangkabau ini sebetulnya cukup banyak, tetapi manuskrip yang ada di perpustakaan pada dasarnya sudah diteliti, sementara yang ada di masyarakat ditemukan ada satu versi yang lebih tua dari yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Versi tertua ini ditulis di Malaka tahun 1240 Hijriah atau bersamaan dengan 1828 Masehi, milik dari Profesor Dr. Hasanuddin W.S. M.Hum dengan judul Salasilah Raja-Raja Minangkabau. Dibanding dengan manuskrip yang ada, ini adalah naskah yang lebih tua. Manuskrip yang lain itu ditulis sekitar 1836 dan sesudahnya. Tahap kedua dari kodekologi itu menggunakan metode deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan manuskrip Salasilah Raja-Raja Minangkabau. Salasilah Raja-Raja Minangkabau ini dijelaskan gambaran fisiknya sejelas-jelasnya, mencakup 18 aspek. Yang pertama judul, yang kemudian nomor,
asal manuskripnya, tempat penyimpanan, keadaan, ukuran, tebal, jumlah baris setiap halaman, huruf, aksara tulisan, cara penulisan, bahan, bahasa, bentuk teks, umur, identitas pengarang atau penyalin, asal-usul manuskrip yang ada di masyarakat, fungsi sosial manuskrip tersebut, dan ikhtisar isinya. Bagian kedua dari penelitian filologi itu adalah metode kritik teks, atau juga disebut dengan tahap kritik teks menggunakan metode transliterasi. Yang pertama metode transliterasi. Nah, pada metode transliterasi ini manuskrip Salasilah Raja Minangkabau yang berisi silsilah Raja Minangkabau ditulis dengan aksara Arab Melayu jenis khat naskhi bercampur khat farisi. Khat naskhi adalah khat jenis tulisan Arab yang biasa digunakan dalam kitab-kitab seperti dalam Al-Quran dan kitab-kitab penjelasan ajaran Islam yang lainnya. Sementara khat farisi itu cenderung digunakan dalam kaligrafi, seni tulis menulis huruf Arab. Nah, manuskrip Raja-Raja Minangkabau ditulis dengan campuran khat naskhi dengan khat farisi ini. Ini mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penulisan huruf. Huruf yang memiliki gelungan itu pada dasarnya dimanipulasi, ditulis terlalu panjang atau digelungkan melebihi dari yang standar, atau huruf-huruf yang ada geriginya dihilangkan diganti dengan tangkai berbentuk garis miring. Dalam kritik teks, dalam metode transliterasi juga dilakukan kritik tentang kesalahan penulisan huruf. Kesalahan dalam penulisan huruf dalam manuskrip hampir pasti terjadi karena manuskrip adalah produk manual menggunakan tulisan tangan dan alat tulis berbentuk kalam yang dicelupkan dalam tinta baru kemudian digoreskan. Kesalahan-kesalahan yang ditemukan dalam manuskrip Salasilah Raja-Raja Minangkabau itu antara lain lakuna, substitusi, adisi, litografi, dan haplografi. Selanjutnya digunakan metode kritik standar. Edisi teks Salasilah Raja-Raja Minangkabau ini disajikan dengan kaidah-kaidah yang menjadi pengantar dan dasar dalam menyajikan teks. Kaidah-kaidah yang berbentuk rumusan ahli aksara dan pengedisian dijadikan acuan yang secara konsisten dipenuhi dan membantu pembaca untuk mengerti seperti apa edisi teks dilakukan, juga untuk membantu agar mudah memahami isi teks. Kaidah-kaidah penyajian itu adalah dasar pemikiran yang digunakan untuk menyajikan teks secara baik, benar, dan sistematis, mengingat teks klasik itu hampir selalu ditulis memenuhi ruangan bahan tulis tanpa tanda baca. Dalam penyajian dilakukan penataan kalimat, penataan paragraf, dan memakaikan tanda baca, memakaikan titik, koma, atau tanda petik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk bagian penyempurnaan dari penelitian ini adalah tujuan yang ketiga, yaitu menyajikan teks dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta melengkapi bagian-bagian pelengkap seperti aparat kritik, kemudian glosarium. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.